Apa hukum orang yang salat tapi bacaan surat Al-Fatihahnya salah? Mari kita simak perkataan Imam Syafi'i terkait masalah ini. Di sini saya kutipkan perkataan Al-Imam Syafi'i di kitab beliau Jilid 2 halaman 251, terbitan Darul Wafa, cetakan pertama tahun 2001. Baik, langsung saja saya bacakan teksnya. Wa akrahu an yakunal imamu lahanan, dan aku tidak menyukai apabila ada seorang imam yang suka salah bacaan Al-Qur'annya. Li'annal lahana qad yuhilu ma'anil Qur'an, karena orang yang suka salah bacaan Qur'annya terkadang dapat mengubah makna-makna Al-Qur'an. Fa illam yalhan lahnan yuhilu ma'nal Qur'ani ajza'at salatuhu. Kalau dia tidak melakukan kesalahan atau lahan yang lahannya ini tidak sampai mengubah makna Al-Qur'an, maka salatnya sah. Wa in lahana fi ummil Qur'ani lahnan, tapi kalau seandainya dia melakukan lahan atau kesalahan pada surat Al-Fatihah dengan kesalahan yuhilu makna syai'in minha, yang dapat mengubah sedikit maknanya, lam ara salatahu mujzi'atun atau mujzi'atan anhu, aku tidak menganggap salatnya ini sah. Wala amman khalfahu, ya, dan tidak juga orang yang salat di belakangnya. Jadi menurut Imam Syafi'i, apabila ada seorang imam yang bacaan Al-Qur'annya, ya, terkhusus suratul Fatihah ini salah, dan kesalahannya ini mengubah makna, mengubah arti, maka salatnya batal. Begitu juga salat makmumnya batal. Dengan catatan kalau kesalahannya sampai mengubah arti. Ya, kalau tidak mengubah arti maka tidak sampai seperti ini. Wa in lahana fi ghairiha karihtuhu. Ya, kemudian beliau lanjutkan, dan apabila dia melakukan kesalahan pada selain suratul Fatihah maka aku membencinya. Jadi beliau memang nggak suka kalau ada imam yang suka salah baca Qur'annya, baik di Al-Fatihah maupun di selain Al-Fatihah. Walam ara alaihi i'adatun li'annahu law taraka qira'atan ghairi ummil Qur'ani wa atabi ummil Qur'ani rajautu an tujzi'ahu salatuhu. Ya. Dan aku tidak menganggap dia harus mengulang salatnya. Ya, maksudnya kalau kesalahannya ini terjadi pada selain Al-Fatihah, artinya salatnya tidak perlu diulang. Salatnya sah. Ya, karena seandainya dia tidak membaca selain Al-Fatihah wa atabi umil Quran, tapi dia tetap baca Al-Fatihah, rajautu an tujzi'ahu salatuhu, aku berharap salatnya sah. Wa idza ajza'athu ajza'at man khalfahu insyaallahu taala, dan apabila salat dia sah maka salat orang yang di belakangnya juga sah insyaallahu taala. Wa in kana lahnuhu fi ummil Qur'ani wa ghairiha la yuhilul ma'na ajza'at salatuhu, dan apabila kesalahannya terjadi pada surat Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah, tapi kesalahan ini tidak sampai mengubah makna, maka salatnya sah. Wa akrahu an yakuna imaman bihalin, dan aku tidak menyukai dia menjadi imam dalam keadaan demikian. Baik, jadi menurut Imam Syafi'i ini, kalau kita tarik kesimpulannya di sini adalah beliau berpendapat kalau ada seorang imam yang bacaan Al-Qur'annya rusak, terutama di surat Al-Fatihah, maka dilihat kesalahannya mengubah makna atau tidak. Kalau sampai mengubah makna, maka sholatnya batal dan sholat makmumnya juga batal. Kalau kesalahannya bukan pada surat Al-Fatihah, meskipun kesalahannya mengubah makna, maka sholatnya insya Allah tetap sah. Karena kata beliau, jangankan salah tidak membaca sama sekali surat setelah Al-Fatihah, ini sholatnya tetap sah. Baik, ini kalau kesalahannya
mengubah makna. Dilihat di Al-Fatihah atau bukan. Di Al-Fatihah batal, selain di Al-Fatihah maka tidak batal. Kalau kesalahan tidak sampai mengubah makna baik di Al-Fatihah maupun di selain Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah insya Allah. Tapi dalam keadaan seperti itu Imam Syafi'i tetap membaca Imam Syafi'i tetap membenci imam yang seperti ini. Baik, ini perkataan Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya di sini saya kutipkan juga perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah satu pembesar ulama di mazhab Syafi'i. Beliau berkata dalam kitab beliau Al-Adhkar halaman 38, terbitan Darul Mallah, cetakan tahun 1971. Ini cover kitabnya, kemudian ini halaman 38 ya. Di sini beliau katakan faslun fa in lahana fil Fatihati lahnan yukhillul ma'na batalat salatuh. Fasal, apabila ya seorang melakukan lahan atau kesalahan pada surat Al-Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah dengan kesalahan yang dapat mencacati makna, maka batal salatnya. Wa illam yukhillal ma'na sahhat qira'atuhu. Akan tetapi jika dia tidak sampai mengubah makna maka sah qiraahnya, bacaan Al-Fatihahnya sah. Falladhi yukhilluhu mitlu an yaqul, yang mengubah maknanya seperti dia berkata an'amta bi dhammita au kasriha, harusnya dibaca an'amta dibaca pakai dhammah an'amtu atau an'amti ya. Ini Al-Fatihah ya, dibaca an'amtu atau an'amti ya, ini batal salatnya menurut Imam Nawawi rahimahullah. Au yaqulu iyyaka na'budu bi kasril kaf, atau dia katakan iyyaki na'budu, harusnya iyyaka na'budu dikasrahkan kafnya menjadi iyyaki na'budu, ini juga batal karena dapat mengubah makna ya. Walladzi la yukhillu, dan yang tidak mengubah dan merusak makna, mislu an yaqula rabbul alamin bi dhammil ba au fathiha ya, seperti ketika ada seorang mengatakan alhamdulillahi rabbul alamin di dhammah ba-nya, atau di fathah alhamdulillahi rabbal alamin, seharusnya kan di kasrah alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca dengan fathah, dibaca dengan dhammah. Maka ini meskipun lahannya jali mengubah harokat tapi tidak sampai mengubah arti. Rabbul alamin, rabbil alamin, rabbal alamin artinya sama ya, tidak berubah. Yang berubah hanya i'rabnya saja, dan ini masuk lahan jali, kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran. Tapi hal ini tidak sampai berdampak batalnya sholat seseorang, meskipun ini terjadi di surat Al-Fatihah, karena ini tidak mengubah arti. Berbeda dengan yang tadi an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim, rusak artinya, batal sholatnya. An'amta, yang engkau beri nikmat atas mereka. Kalau an'amtu, yang aku beri nikmat atas mereka. Engkau diganti menjadi aku, ini jelas berubah artinya ya. Au yaqulu nasta'in bi fathin nun as-saniyah au kasriha, atau ya seorang yang membaca nasta'ina au nasta'ini ya, harusnya kan nasta'inu ya, dibaca nasta'ina atau nasta'ini, ini tidak mengubah makna tapi dia mengubah i'rab, merusak i'rab Al-Quran ya. I'rab itu kondisi akhir suatu kata, dan ini merupakan ranahnya ilmu nahu ya. Ini dalam sisi grammarnya berubah ya, tapi artinya tidak berubah, dan ini tidak membatalkan salat. Walau qala waladhdallin bidza batalat salatuhu ala arjahil wajhaini ya. Dan kalau seandainya ada yang mengatakan waladhdallin diubah menjadi huruf dha, waladhdallin, maka batal salatnya menurut dua pendapat yang paling rajih. Illa an ya'jiza anid dhadi ba'da ta'allumi fayu'dzar, kecuali jika ya seseorang sulit mengucapkan huruf dhad dan setelah dia belajar masih terlafalkan dengan huruf dha saja, maka dia diuzur
Ya, jadi orang yang belajar teman-teman, meskipun dia salah maka dia tetap diuzur, ya, tetap sah sholat dia selama dia belajar. Ya, lain halnya kalau dia tidak belajar, ya, maka tidak ada uzur baginya. Baik, kemudian di sini saya juga kutipkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, ya, jilid 23 halaman 350. Nah, di sini disebutkan wa amma man la yuqimu qiraatal Fatihah. Ya, adapun orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, fala yusalli khalfahu, jangan sekali-kali salat di belakangnya, illa man huwa misluhu, kecuali yang selevel dengan dia. Ya, artinya salat mereka itu sah, ya, meskipun bacaan Al-Fatihahnya amburadul, selama imam dan makmum ini selevel. Ya, tapi kalau misalnya ada imam yang hancur berantakan bacaan Al-Fatihahnya, di belakang dia makmumnya itu ada seorang qari, yaitu orang yang bacaan Al-Fatihahnya bagus, ya, minimal masih dalam batas toleransi kesalahannya, maka salat yang di belakang salat orang yang di belakang orang seperti ini batal, ya. Fala yusalli khalfal althag alladhi yubdilu harfan biharfin, jangan salat di belakang orang yang cadel yang mengubah huruf dengan huruf lain, ya, dan seterusnya. Ya, ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa para ulama begitu besar perhatiannya terhadap bacaan surat Al-Fatihah yang ada dalam salat. Karena bagaimanapun surat Al-Fatihah ini merupakan ruknun min arkanis shalah, ya, rukun di antara rukun-rukun salat. Kalau Al-Fatihahnya cacat, maka rukunnya pun cacat. Kalau rukun salat cacat, maka salat itu sendiri pun menjadi cacat. Ya, maka kesimpulannya, jika kesalahan pada Al-Fatihah sampai mengubah makna, maka salatnya tidak sah dan orang yang bermakmum di belakangnya tidak sah, kecuali orang yang selevel dengannya. Namun jika tidak sampai mengubah makna kesalahannya, maka meskipun sampai terjadi lahan jali, maka tidak sampai membatalkan salat, tapi mencacati rukun salat, ya. Nah, dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa setiap muslim wajib mempelajari surat Al-Fatihah, baik secara teori maupun secara praktek, ya. Jadi Al-Fatihah dipelajari teorinya, hukum tajwidnya seperti apa. Setelah dipelajari dengan baik, maka praktekkan, ya, di depan guru. Jangan praktek sendiri, ya. Kalau praktek sendiri, kita nggak tahu kesalahan kita itu apa. Apakah bacaan kita sudah benar atau belum, kita nggak pernah tahu. Maka harus teman-teman cari guru, ya, yang mau mengoreksi bacaan kita. Pertanyaannya, apakah bacaan surat Al-Fatihah Anda sudah pernah diperdengarkan kepada seorang guru untuk dikoreksi kesalahannya atau belum? Ya, kalau sudah, falhamdulillah, ya, tinggal terus diperbaiki kalau memang di sana ada kesalahan. Bagi yang tidak mendapati guru bagaimana? Ya, kita mau belajar kemudian gurunya bingung nih mau di mana. Oke. Kabar gembira teman-teman semuanya. Insya Allah kami akan membuka kelas bimbingan perbaikan bacaan surat Al-Fatihah dan 3 surat terakhir dari Al-Quran. Kelas ini insya Allah akan dilaksanakan secara intensif selama 7 kali pertemuan via Google Meet dengan durasi kurang lebih 2 jam setiap pertemuannya. Belajarnya insya Allah setiap jam 8 malam sampai jam 10 malam, dengan total durasi belajar adalah 14 jam. Karena satu pertemuannya insya Allah kita akan belajar selama 2 jam, dikali 7, 2 kali 7 sama dengan 14 jam. Masya Allah, powerful nih kelasnya teman-teman. Ya, kemudian kita lihat di sini fasilitas yang didapatkan apa saja. Yang pertama, insya Allah teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, grup WhatsApp diskusi terpisah antara ikhwan dan akhwat. Yang ketiga, waktu belajar dipisah antara ikhwan dan akhwat. Yang keempat, praktek dan koreksi bacaan surat Al-Fatihah dan 3 surat terakhir dari Al-Quran secara mendetail selama 7 hari. Kemudian yang kelima adalah
video rekaman pelajaran untuk keperluan murojaah. Yang keenam, teman-teman akan mendapatkan modul pembelajaran berupa e-book setebal 400 halaman lebih ya, sekitar 412 halaman gitu ya, yang membahas secara detail seluruh makhraj, sifat dan ahkam tajwid terkait dengan surat Al-Fatihah, disertai dengan gambar ilustrasi full color untuk membantu para peserta agar dapat memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat. Yang kedelapan adalah insya Allah teman-teman akan mendapatkan ijazah sanad surat Al-Fatihah yang bersambung hingga Rasulullah SAW bagi peserta yang berhak tentunya. Baik, untuk menjaga kondusivitas dalam belajar, maka kelas ini insya Allah hanya dibuka untuk 10 peserta saja. Saya nggak mau teman-teman nanti yang belajar itu prakteknya sedikit. Ya, kita mau prakteknya cukup banyak ya setiap pesertanya agar kita bisa maksimal ya dalam mengoreksi bacaan teman-teman semuanya. Jadi kelas ini memang kita batasi pesertanya hanya 10 orang saja. Baik, kapan dibuka? Besok insya Allah kita akan buka pendaftarannya. Kuotanya ingat ya teman-teman, hanya untuk 10 orang saja, dan pendaftaran langsung ditutup jika kuota telah terpenuhi. Cara daftarnya bagaimana? Silahkan teman-teman bergabung di grup WhatsApp kami melalui link yang ada di bawah. Silahkan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi dan infonya akan kami umumkan di grup tersebut. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.